I'm angry at the devil. I blame the devil who misguiding you and misleading you to do such a horrible crime. No, I don't blame you. I'm not angry at you at all. I want you to know that. I forgive you on behalf of Salahuddin and his mother. So, balik lagi bersama gue yang bakalan bawain cerita-cerita yang menarik buat lo. Gue bakalan bawain cerita tentang seorang ayah yang memaafkan pembunuh dari anaknya sendiri. Gimana kasusnya? Bagaimana bisa seorang ayah yang merupakan seorang muslim memaafkan pembunuh dari anaknya sendiri? Kita bakalan bahas setelah intro berikut ini. So, kita bakalan bahas dulu background dari Abdul Munim yang merupakan ayah dari korban pembunuhan. Abdul Munim Sombat Jitmon dikenal sebagai pribadi yang baik dan seorang muslim yang religius. Abdul Munim adalah seorang ayah berusia 66 tahun yang pernah menjadi kepala sekolah di beberapa sekolah Islam di Amerika Serikat, yaitu Lexington Universal Academy dan As-Salam Day School di St. Louis. Abdul Munim lahir dari keluarga petani di negara Thailand. Beranjak dewasa, dia mengambil studi di Universitas Missouri, lalu menikah dengan perempuan yang bernama Linda. Mereka berdua pun tinggal di Lexington dan dikaruniai 6 orang anak, yang salah satunya bernama Salahuddin Sombat. Namun saat ini sayangnya sang istri sudah lebih dulu kembali kepada sang pencipta. Gue nggak dapet nih background dari anak-anak Abdul Munim, jadi kita bakalan langsung aja ke hari di mana anak dari Abdul Munim, yaitu Salahuddin, dibunuh. Malam itu tepatnya 19 April 2015, Salahuddin yang bekerja sampingan sebagai pengantar pizza akan mengantarkan orderan terakhirnya. Pria 22 tahun itu sempat mengabari ayahnya perihal pesanan itu, dan ayahnya sendiri pun menyuruh untuk segera mengantarkan pizzanya. Seperti hari-hari biasa bekerja, Salahuddin mengantarkan pizza sesuai alamat tujuan. Malam itu, orderan datang dari kompleks apartemen di Lexington, Kentucky, Amerika Serikat. Begitu sampainya Salahuddin di sana, dia bertemu dengan beberapa pria yang diduga sebagai pemesan pizza. Bukannya menerima pizza yang sudah dibawakan oleh Salahuddin, mereka malah merampok barang bawaan Salahuddin. Mereka menyerang dengan cara bersamaan, kemudian salah satu dari mereka menusuk Salahuddin hingga tewas. Keesokan harinya, tubuh Salahuddin yang sudah berlumuran darah ditemukan di sekitar Walnut Hills Complex. Ayah dari Salahuddin, yaitu Abdul Munim, menerima kabar dari seseorang yang tidak dikenal. Hatinya begitu terluka, tapi ayah ini berusaha untuk tetap tenang dan meyakinkan diri bahwa ini merupakan ujian dari Tuhan. Kebayang gak lo? Malamnya baru aja teleponan. Besoknya tiba-tiba dikabarin kalau anaknya sudah ditemukan tidak bernyawa. Anjir. Orang tua mana coba yang gak ngerasa sedih anjir. So, kita udah sampai ke titik yang paling menarik di kasus ini. Kasus pembunuhan Salahuddin yang merupakan seorang muslim menimbulkan kepanikan bagi beberapa komunitas muslim. Dia khawatirkan terbunuhnya Salahuddin ini terjadi karena kejahatan rasial atau rasisme. Butuh sekitar 2,5 tahun setelah kejadian, kepolisian berhasil menangkap 3 orang pelaku yang mengakui sengaja menelpon penghantar pizza untuk melakukan aksi perampokan. Dari pengakuan mereka, sejak awal rencana mereka adalah merampok siapapun pengantar pizza yang datang ke alamat mereka. Di malam itu, kebetulan Salahuddin lah pengantar pizza yang datang. Mereka bertiga bersamaan menyerang Salahuddin, tapi salah satu dari mereka yang bernama Trey Alexander Relford mengambil pisau dan menusuk Salahuddin. Sebenarnya rencana awalnya itu cuman buat ngerampok Salahuddin, tapi biang kerok nih Relford tiba-tiba ngeluarin pisau dan nusuk Salahuddin hingga tewas. Dan gobloknya lagi, teman-temannya itu udah panik, tapi Relford dengan santainya makan pizza yang dia ambil dari orang yang dia bunuh. Santai aja, paling luka doang.
luka doang. Kasus ini dibawa ke pengadilan di Kentucky yang dilaksanakan pada 7 November 2017. Abdul Munim dan kelima anaknya hadir pada hari itu. Grand jury di wilayah Fayette County memberikan keputusan bahwa Ralph Ford lah terdakwa pembunuhan dan 2 lainnya dibebaskan. Pada keputusan akhir, Ralph Ford dinyatakan bersalah dan mendapatkan hukuman 31 tahun penjara. Tapi sebelum keputusan itu, ada yang menarik di persidangan. Ayah dari Salahuddin memaafkan pembunuh dari anaknya sendiri. Bahkan sampai memeluk pembunuh dari anaknya sendiri. Do you swear or affirm that the testimony you're about to give will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth? Yes, I do. Trey Alexander Relford, I feel so sad for you that you have to be in this situation. I wish I could help you, as I help my son to be a good citizen. If Salahuddin were to be here, if he alive, he will forgive you. That's the way he was. That's the way he is. I'm not angry at you for being part of hurting my son. I'm angry at the devil. I blame the devil who misguiding you and misleading you to do such a horrible crime. No, I don't blame you. I'm not angry at you at all. I want you to know that. I forgive you on behalf of Salahuddin and his mother. Before Judge Kimberly Bennell delivered her sentence, there was still one person left to speak. Mr. Relford, do you wish to make a statement? Yes, ma'am. I'm sorry about what happened that day. But I do applaud you, because it takes a powerful man to know that somebody has hurt them and do what you, get up there and say what you just said. I have a child. She is 4. And I can imagine the hurt, the pain from what you learned. Just tell us I can do it. So when I thank you for your forgiveness. Jadi gini guys, sebenarnya ayah dari Salahuddin ini sangat-sangat terpukul atas kematian anaknya. Tapi pada akhirnya Abdul Munim menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Dan dari sikap yang dia ambil dengan memaafkan pelaku pembunuhan anaknya sendiri, dia telah memberikan gambaran yang indah tentang Islam. Gambaran yang indah tentang agamanya. Bahkan membuat statement tentang umat muslim yang radikal itu perlahan berubah. Jadi nih ya, kalau kalian mau orang mengikuti apa yang menurut kalian itu benar, berikanlah contoh kepada mereka bahwa apa yang kalian yakini itu indah. Bukan dengan cara dosa lo, masuk neraka lo, kafir. Enggak, bukan gitu. So itu dia tadi pembahasan kita tentang kasus pembunuhan Salahuddin. Kalau misalnya ada yang miss atau ada yang mau kalian tambahkan, boleh komen langsung di bawah. So jangan lupa kalau misalnya kalian suka, tinggalkan like. Kalau misalnya nggak suka, tinggalkan dislike. Dan kalau misalnya kalian mau lihat video-video kayak gini lagi, silahkan subscribe. Dan kalau misalnya ada yang mau di request atau ditanyakan, silahkan komen di bawah. So thank you for watching and I will see you in the next video.